dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan, sama-sama membaca tilawah. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita yang membaca. Selanjutnya kita lanjutkan acara utama kita, yaitu pembacaan materi oleh guru kita Ustadz Jamal. Mungkin bisa langsung menempati tempat yang disediakan, juga kepada teman-teman Mas Bab, kita dengarkan baik-baik karena ini info dari Mbak Ira. Ini ada hadiah sih, ada kuis berhadiah umroh dengan uang masing-masing. Ya, nanti nggak tahu lah hadiahnya apa, mungkin bisa kita dengarkan baik-baik. Mangga Tad. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas sebuah tema sebagai tema lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas sebuah tema yaitu roja, harap, yang dimana sebelumnya kita telah membahas rasa cinta sebagai mesin ibadah agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Nah, mesin yang kedua adalah roja, yaitu harap. Sebelum kita membahas tema ini lebih dalam, maka saya ingin bernostalgia tentang dulu ketika kita masih kecil. Kalau kita dulu waktu masih kecil itu sekolah, kadangkala kita ketika sekolah itu semangat belajar naik turun, betul kan? Ketika sedang naik, maka kita akan mendapatkan mungkin ranking di kelas karena semangat belajarnya. Nah, kadang pula kita pun ketika sedang malas belajar, nggak cuma ranking 1, ranking 1-nya tapi dari bawah. Nah, orang tua agar membangkitkan semangat kita untuk belajar agar bisa mendapatkan ranking 1 lagi, biasanya diiming-imingi, dirangsang. Kalau kamu bisa ranking 1 lagi, nanti bapak sama emak akan kasih hadiah, uang jajan ditaikin, betul gak? Liburan kita jalan-jalan ke pantai, akan dibelikan sepatu baru, baju baru. Sebaliknya, kalau sampai nilainya anjlok, maka uang jajan akan dikurangi, nggak akan dibeli sepatu baru, dan liburan nggak ada jalan-jalan, full liburan les di rumah. Di Indonesia kan, bukan di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang anak bisa belajar lebih giat agar tidak mendapatkan nilai jelek. Betul kan?
butuh dirangsang agar semangat belajar. Nah itu kan dulu ketika kita masih kecil. Kalau sekarang kan udah pada tua semua nih. Apakah masih butuh rangsangan seperti itu? Butuh. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini kecuali akan ada di dalamnya itu aturan reward dan punishment. Punishment. Oh punishment. Ya itulah pokoknya punishment hukuman ya. Reward diberikan. Oh kalau kamu rajin, kerjanya bagus, masuk tepat waktu, kualitas kerja cakep, maka akan dinaikkan gaji, bisa naik jabatan. Betul nggak? Betul nggak Pak? Betul nggak? Tapi kalau kerjanya malas, aturan masuk jam 8, datang jam 10, pulang jam 4, ini jam 2 udah pulang, maka akan mendapatkan hukuman. Gaji tidak ditaikin, jabatan nggak dikasih, betul nggak? Betul kan? Dan kalau pelanggarannya berat, bisa jadi dikeluarkan dari pekerjaan. Nah ini semua dalam rangka untuk memberikan semangat bekerja dan untuk memberikan motivasi agar kerja lebih baik. Inilah tabiat manusia. Tabiat manusia itu perlu diiming-imingi. Diiming-imingi hadiah dan juga harus diiming-imingi dengan rasa takut. Tujuannya agar bisa bekerja dengan baik. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia tahu nih tabiat manusia, bahwa manusia itu butuh diiming-imingi. Makanya Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tujuan harapan, agar kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau kamu beribadah nih, ada hadiahnya. Apa itu? Surga. Tapi sebaliknya, Allah pun juga menciptakan neraka. Tujuannya untuk apa? Untuk mentakut-takuti manusia. Kalau kamu bandel nih, nggak mau sholat, ya ibadahnya bolong-bolong, nih ada neraka. Diiming-imingi, ditakut-takuti. Tujuannya apa? Agar kita rajin beribadah. Ketika kita rajin beribadah, ada harapan mendapatkan surga. Kalau tidak rajin ibadah, diiming-imingi, ditakut-takuti oleh Allah, yaitu ada siksaan berupa neraka. Paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Nah ini dia. Maka sekarang kita akan bahas terlebih dahulu poin yang pertama, yaitu harap. Roja. Paham? Nah, ini ya. Dahsyatnya kekuatan harapan. Ya. Ternyata harap itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Harap ini bisa membangkitkan keimanan seseorang. Dengan rasa harap ini yang iman tadinya ibadahnya turun, bisa didongkrak naik semangat dalam beribadah. Orang nih, ada yang sudah divonis stadium kanker stadium 3 menuju kanker stadium 4. Kadang-kadang kita nih ngasih harapan nih, biar dia semangat untuk melawan penyakit kanker. Ibu harus sabar, lawan ya penyakit kankernya ya. Nanti lihat tuh, ibu mau gak ngeliat anak-anaknya nanti nikah, punya keluarga, mau gak ngomong cucu? Mau. Itu dalam rangka apa? Membangkitkan rasa harap. Coba tanya dokter, berapa persen fungsi obat, manfaat obat untuk penyakit? 10% doang. Sisanya apa? Motivasi hidup, tentu dengan izin Allah. Ada orang kena penyakit, apa itu? Cuci darah, tapi bisa bertahun-tahun bertahan hidup. Kenapa? Ada rasa harap yang dia inginkan. Rasa harap ingin melihat anaknya sukses. Rasa harap ingin nanti anaknya berkeluarga. Rasa harap nanti ini orang tua ini menjadi nenek, kakek agar bisa gendong cucu. Nah, inilah dahsyatnya kekuatan rasa harap. Bagaimana kalau harapan ini, kalau untuk dunia saja bisa menimbulkan rasa kehidupan yang bagus, apalagi kalau rasa harap ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka akan ada efek dahsyat dalam beribadah. Makanya ciri orang yang beriman itu salah satunya adalah memiliki sifat harap atau roja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka semua itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba orang beriman amalannya banyak. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga berhijrah. Berhijrah artinya berpindah dari dulu mungkin dia selalu berbuat maksiat, kemudian hijrah kepada Allah menuju jalan ketaatan, dan dia juga berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amalan yang sangat besar ini dibarengi oleh orang yang beriman dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa harapnya apa? Agar amalan-amalan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah. Makanya ciri orang yang beriman salah satunya adalah memiliki sifat roja. Artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Gatel, bentar dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita disuruh roja atau mempunyai rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini udah ada kunci jawabannya tuh, ada 4. Kapan kira-kira? Hah? Kapanpun. Hah? Kapanpun. Kapanpun. Saat merasa takut. Saat merasa takut. Begitu banyak orang yang ada yang mau ngomong. Kapan? Kapan, Mbak? Hah? Saat mau putus asa. Saat putus asa. Iya. Kenapa putus asa? Nah, yang pertama, kita disuruh mempunyai rasa harap kepada Allah. Daripada waktu habis, keburu dipakai ruangan buat silat, kita langsung aja. Yang pertama, ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, saat berbuat maksiat. Yang ketiga, ketika mendapatkan nikmat. Dan yang keempat, ketika mendapat musibah. Kapan kita disuruh berharap kepada Allah? Yang pertama, Ibadah. ini udah contekannya, Pak. Iya. Saat beribadah. Yang kedua, Siap. saat berbuat maksiat. Yang ketiga, Hikmat. nah, ketika mendapat nikmat. Yang keempat, ketika mendapat musibah. Nah, kita akan bahas satu persatu poin ini. Ketika beribadah, kita harus mempunyai rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah. Siapa yang menjamin bahwa sholat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita itu diterima oleh Allah? Siapa yang jamin? Gak ada yang tahu. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah kita itu berdoa meminta agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Karena ada sebuah hadis yang menceritakan, Innar rajula la yusolli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu sholatun. Ada seseorang yang sholatnya tuh 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Maka jangan berbangga kalau kita sudah ngaji, sudah sholat, udah ngaji diterima. Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Ini orang 60 tahun sholat, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Apa sebabnya? La'allahu yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda wa yutimma sujuda wa la yutimma ruku'a. Boleh jadi ini orang menyempurnakan rukunya, tapi tidak menyempurnakan ketika sujud. Menyempurnakan sujud, tapi tidak menyempurnakan ruku.
Artinya apa? Di dalam sholatnya ada kelalaian. Inilah yang menyebabkan seseorang 60 tahun sholat tidak diterima. Sampai kita pun nih, kalau mau mati pun harus mempunyai rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam beribadah, udah mau mati nih, kita harus tanamkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang di antara kalian mati kecuali harus berprasangka baik kepada Allah. Tidak hanya dalam beribadah, ketika ingin mati pun harus ditanamkan rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekelas Nabi Ismail, seorang nabi saja ketika sudah melakukan ibadah, beliau berdoa apa? Agar ibadah yang dilakukan, yang telah dikerjakan itu diterima oleh Allah. Ini sekelas Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, masih juga berdoa setelah beribadah agar ibadah yang dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Nah, setelah mendirikan pondasinya, maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sekelas Nabi Ibrahim setelah beribadah tetap meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Kenapa? Tidak ada yang menjamin setelah kita beribadah itu diterima. Makanya kita harus berdoa, berharap kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tidak mendapatkan hanya capek saja, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi kita berharap kapan? Saat beribadah. Lalu yang kedua, saat berbuat maksiat. Bagaimana kita saat berbuat maksiat berharap pada Allah? Kebalikannya. Setelah kita berbuat maksiat, kita sadar, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Agar maksiat yang telah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah. Nah, ini dia, berharap kepada Allah setelah melakukan perbuatan maksiat. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di prasangka hambanya. Aduh, dosa saya udah banyak banget. 60 tahun gak perlu sholat. Udah 3 tahun lagi kalau umurnya kayak Nabi, 3 tahun lagi nih mati. Masa 3 tahun bisa nutupi 60 tahun? Udahlah, terlanjur, bablas aja langsung berbuat maksiat. Jangan. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharapnya apa? Kita sudah sadar telah berbuat maksiat, kita berharap kepada Allah agar dosa-dosa yang kita kerjakan itu diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW memberitahukan, anna Rasulullah SAW qala yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu berada di prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka buruk kepada Allah bahwa dosanya tidak akan diampuni, maka dosanya tidak akan diampuni. Kalau seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah bahwa dosa-dosanya akan diampuni, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu membangun husnudzon kepada Allah. Ini dia yang kedua, berharap kepada Allah ketika sudah berbuat maksiat. Lalu yang ketiga, apa tadi? Ketika mendapatkan nikmat. Apa harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan nikmat? Kita berharap kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan itu
langgeng. Hoi. Hoi. Sibuk dah. Hah? Makan lagi. Saya makan juga nih orang ini. Apa tadi harapannya? Hah? Allah memberikan nikmat kepada kita agar nikmat itu langgeng, tidak putus. Dikasih sehat, kita berharap kepada Allah agar sehatnya terus langgeng. Enggak cuma langgeng, tapi kenikmatannya kita berharap kepada Allah agar nikmat itu bertambah. Cukup sampai di situ? Tidak, kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika kita dikaruniai anak, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dikaruniai anak. Kita berharap kepada Allah agar anak yang dititipkan oleh Allah ini menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Makanya jangan salah berdoa Bapak Ibu orang tua. Kadang-kadang kita berdoa meminta kepada Allah agar anak kita suksesnya cuma dunia. Ada seseorang anaknya sukses semua, tapi ini orang tua anak sukses dia sedih. Padahal anaknya sukses, jadi bos, jadi OC, apa? CEO. Jadi CEO, sukses. Tapi ketika anaknya sudah berkeluarga, berpisah, ini orang tua sedih. Kenapa sedihnya? Dulu saya cuma meminta kepada Allah anak-anak saya sukses dunia, tapi saya lupa untuk mendoakan agar anak saya ini sukses akhirat. Akhirnya apa? Cuma sukses dunianya saja, akhiratnya tidak. Maka ketika sudah tua ini orang tua, tidak ada satupun anak yang memperhatikan. Kenapa? Karena doanya dulu minta sama Allah sukses dunia, akhiratnya lupa. Ketika kita dikasih rezeki, bisnis lancar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisnis yang kita punya ini langgeng, berkah. Berkah itu kan artinya awet dan bertambah. Kita pun meminta kepada Allah agar diberikan umur panjang. Tidak cuma umur panjang, karena kalau umur panjang itu tidak selalu identik dengan kebaikan. Fir'aun umurnya panjang, Qarun umurnya panjang. Makanya kalau kita mendoakan orang itu, Pak, semoga umur panjang, jangan lupa umur panjang dan berkah. Kalau umur panjang pun belum tentu umurnya dipakai buat kebaikan. Makanya kalau berdoa, Bapak Ibu alhamdulillah diberikan umur panjang, semoga umurnya panjang dan berkah. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak hilang. Kalau bisa awet, langgeng, bertambah, dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Umar, kana min du'ai Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ini apa ini doa minta kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa tahawuli afiyatika, dan berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Wa jami'i sakhatika, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Jadi kita minta diajarkan oleh Rasulullah SAW agar meminta berlindung kepada Allah dari 4 hal. Hilangnya nikmat, berubahnya apa tuh? Hilangnya nikmat, berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Wa fujai ni'matika, dari siksaanmu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini selalu langgeng dan terus menerus. Nah, ini yang ketiga. Jadi kapan kita berharap kepada Allah?
ketika mendapatkan nikmat. Lalu yang keempat, ketika mendapat musibah. Apa kita berharap kepada Allah ketika mendapatkan musibah? Harapannya agar musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah uji kepada kita itu hilang. Kita diuji oleh Allah sakit, maka kita berharap kepada Allah agar sakit yang kita derita ini hilang. Boleh minta seperti itu kepada Allah? Boleh. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma rabbin nasi mulhibal ba'si isfi anta syafi la shifa'a illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Bahkan kita tidak meminta kepada Allah cuma sembuh saja, tapi kesembuhan total, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Contoh gini, kalau orang kena penyakit liver, disuruh apa sama dokter? Suruh minum yang manis-manis kan? Betul nggak? Mana sih penyakit apa sih yang suruh manis-manis? Enggak, penyakit liver nggak? Liver. Kan liver itu kan orang kekurangan gula. Apa sih? Nggak boleh. Apa sih? Ya pokoknya itulah ya. Ah, pokoknya itulah. Cepatlah. Apa sih penyakit apa? Ya gula rendah. Kalau mau manis-manis malu, bu, kalau mau manis-manis mah lihat saya aja bu. Boleh bohong tau? Gula rendah. Kalau gula darah rendah. Darah. Bukan. Kadar gula rendah kan harus minum gula tuh ya. Iya. Ya kan? Nah, kita dikasih di ujian penyakit, kadar gula darah kita rendah, maka dianjurkan oleh dokter suruh minum yang manis-manis, betul kan? Agar gula darah kita naik. Nah, jangan sampai ketika kita nih gula darahnya rendah jadi normal, tapi datang penyakit lain. Tinggi. Diabetes karena kebanyakan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-afiyah. Afiyah itu lebih tinggi daripada sehat. Penyakit gulanya hilang, darah gulanya hilang, jangan sampai darah gulanya naik. Ini yang disebut dengan afiyah. Afiyah itu lebih tinggi daripada sehat. Afiyah itu artinya sehat jasmani dan rohani. Makanya di dalam sholat, ketika duduk di antara dua sujud, kan kita selalu meminta kepada Allah, Rabbil firli. Yang putih dulu nih. Kan kelihatannya. Ayo, bagaimana doanya? Tek lagi. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Artinya apa? Rabbil firli. Apa artinya? Ampunilah dosa-dosa. Warhamni. Apa artinya? Kasihanilah. Wajburni. Berikanlah kecukupan segala urusan. Warfa'ni. Angkatlah derajat. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Afiat. Mintanya afiat bukan sehat, tapi afiat, karena afiat itu lebih tinggi daripada sehat. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang musibah, kita berharap kepada Allah agar musibah yang Allah berikan kepada kita itu hilang. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah yang diterima kepada kita ini itu menjadi sebuah pahala. Dan inilah ajaran Islam.
Jadi ketika ada musibah datang kepada kita, kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya Allah, jauhilah agar musibah ini cepat berakhir dan jadikanlah musibah ini sebagai ladang pahala buat diriku. Inilah ajaran Islam. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika datang musibah, ujian datang, Rasulullah SAW mengajarkan, Mamin abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma rju'ni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajrahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Makanya kalimat istirja itu tidak hanya buat orang meninggal. Kadang-kadang orang salah, itu si bapak fulan tuh sakit, innalillahi wa inna lu jangan nyumpain mati. Kalimat istirja itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang terkena musibah, apapun musibahnya, maka kita harus katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa ditambahin, Allahumma juni fi musibati, ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan turkankanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Illa ajalahumma fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Makanya kalau ada musibah datang, kita harus berharap kepada Allah. Berharapnya apa? Agar musibahnya diangkat dan dijadikan sebagai pahala. Makanya Pak Bu, kadang-kadang Allah itu menguji kita karena salah satu tujuan ujian itu, musibah itu untuk mengangkat derajat seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa si fulan ini derajatnya di surga di tingkat 100, tapi ibadah yang dia lakukan tidak bisa mencapai orang ini mencapai derajat yang Allah sediakan di surga. Lalu bagaimana cara mendongkrak Allah agar hamba ini bisa sampai ke derajat yang 100 dalam surga? Di antara salah satunya ada dengan musibah. Dengan musibah, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Seseorang hamba, jika Allah telah tetapkan dia sebuah kedudukan di dalam surga, tapi dengan amalannya tidak bisa mencapai kedudukan itu, maka Allah siapkan apa? Ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Allah uji hamba itu dalam jasadnya, atau di dalam kepada hartanya, atau kepada anaknya. Jadi ujian itu tujuannya untuk mengangkat derajat. Summa sabbarahu ala dzalika, kemudian hamba itu sabar dalam musibah yang telah ia jalankan sampai dia bisa mencapai derajat yang Allah sediakan, yang Allah telah tetapkan di dalam surga. Makanya kadang-kadang nih, Bu, Pak, jangan suuzon kalau orang itu selalu mendapatkan musibah. Oh, jangan-jangan banyak berpalas maksiat tuh dia. Hilang motornya, baru kemarin hilang sendal, baru beli lagi. Terus hari kedua hilang sepedanya, hari ketiga hilang motornya, hari keempat sakit puyeng, hari kelima emah, hari keenam demam. Rasa maksiat sih. Bukan. Jangan suuzon kalau orang itu diuji sama Allah banyak. Kenapa? Barangkali dengan ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Kenapa? Karena ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Cuma sholat cuma yang wajib-wajib saja dikerjakan. Sholat cuma 5 waktu saja dijaga. Puasa cuma Ramadan. Yang wajib-wajib saja dia kerjakan, tapi dengan amalannya ini tidak bisa mencapai derajat yang Allah sediakan di dalam surga. Maka caranya Allah uji agar hamba ini bisa mencapai derajat yang telah Allah tetapkan di dalam surga. Nah, ini. Yang keempat, kenapa kita berharap kepada Allah? Kenapa tadi?
Hah? Nah, kapan kita mendapat kataban musibah. Nah, tadi kapan kita harus berharap kepada Allah? Yang pertama ketika saat beribadah, berbuat maksiat, mendapatkan nikmat, dan ketika mendapatkan musibah. Nah, yang poin yang berikutnya, kenapa kita berharap kepada Allah bukan kepada selain Allah? Yang pertama, karena rahmat Allah itu sangat luas. Dari mana kita mengetahui bahwa rahmat Allah itu begitu luas? Gini Pak, setiap amalan, perbuatan positif atau negatif pasti ada balasannya. Betul? Betul? Nah, akan tetapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang berbeda ketika seseorang itu belum berbuat baik, atau ketika belum berbuat, baru cuma niat saja. Baru niat baik saja atau niat buruk saja, dan ketika sudah melakukan amal kebaikan dan ketika sudah melakukan perbuatan maksiat, itu ganjarannya berbeda. Ketika seseorang nih baru niat amal baik saja, belum dikerjakan, itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau sudah dikerjakan. Aduh Pak ya, ada yang nyangkut nih. Minum dulu Tan. Minum dulu. Di bawah. 20 detik bawah. Maaf ya Pak ya. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Nah, ketika seseorang nih sudah niat berbuat jahat tapi tidak dilakukan, maka tidak lakukan karena bukan takut karena ada Satpol PP ya. Saya ngajar ini karena Satpol PP, bukan karena takut kepada Allah, maka dinilai ibadah. Maka lihat kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, fima yarwi an rabbi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan nih bagaimana cara Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang baru berniat kebaikan dan dia tidak mengerjakannya, baru niat aja, datang ke sini nih punya niat, oh nanti saya mau infak 1.000 euro misalkan. Amin. Amin. Aminnya ketempat tadi. 1.000 euro. Tapi nggak dikerjakan. Baru niat doang nih, nggak dikerjakan. Maka dia mendapatkan pahala 1 sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kalau dia sudah niat mengerjakan amal kebaikan, kemudian dia kerjakan nih, maka Allah akan memberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Itu kalau sudah berbuat amal baik dan dikerjakan. Kalau baru niat saja tidak dikerjakan, berapa pahalanya? 1. Lihat, kita bedakan dengan niat keburukan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Kalau ada orang nih baru mau niat berbuat jelek tapi tidak dikerjakannya karena takut kepada Allah, bukan karena takut diomelin maka Allah akan tulis 1 kebaikan sempurna. Dia baru niat saja, perbuatan buruk tidak jadi dilakukan, dapat pahala. Tidak ditulis sebuah dosa. Inilah hebatnya Allah. Inilah rahmat Allah begitu luas.
Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Kalau dia sudah mempunyai niat buruk, kemudian dikerjakan, Allah cuma tulis satu keburukan, tidak dilipat gandakan sebagaimana ketika seseorang sudah berniat baik kemudian dikerjakan mendapatkan pahala berkali lipat. Nah, maka dari sinilah kita mengetahui bahwa begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menulis di fauqul arsy bahwa Allah itu rahmatnya telah mendahului kemurkaannya. Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis sebuah kitab sebelum menciptakan seluruh makhluknya, sebelum menciptakan malaikat, jin, manusia. Apa yang Allah tulis? Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, tertulis di sisinya di atas arsy. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rahmat Allah itu sangat luas, bahkan rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh yang pertama. Mengapa kita berharap kepada Allah? Karena rahmat Allah begitu luas. Lalu yang kedua, karena janji ampunan Allah bagi para pendosa. Lihat. Jadi rahmat Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman. Rahmat Allah pun meliputi bagi mereka yang suka berbuat dosa. Andaikan, tapi kalau dia mau bertobat. Sebanyak apapun dosa, kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa. Jadi rahmat Allah itu berlaku tidak hanya untuk orang beriman. Orang yang berdosa pun berlaku rahmat Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala tabaraka wa taala ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita kan? Manusia. Innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap, cocokkan dulunya, berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ini nggak peduli Allah tuh, kita berbuat salah apapun kesalahan kita, kalau kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, maka Allah akan ampun. Beda dengan manusia. Coba, dulu ada orang berbuat salah sama kita, tiba-tiba tuh orang butuh sama kita minjem duit. Kamu dulu tuh suka ngata-ngatain saya. Sorry ya. Diinget-inget tuh. Betul kan? Dulu suka ngatain gua, sekarang lu butuh sama gua, gak mau minjem duit. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah beda. Kalau kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dosa-dosa yang kita lakukan, Allah gak peduli. Allah udah lupain tuh, selama kita mau sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi melanjutkan, ya ibna Adam, law balagta dzunubaka ananas sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu itu bertumpuk setinggi langit, tumpuk nih tutuk sampai langit, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka akan aku ampuni dan aku tidak peduli dengan dosamu yang setinggi langit. Tuh, rahmat Allah begitu luas. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, bukan segede gunung Uhud, bukan. Ini dosa sepenuh bumi. Datang kepada Allah, summa laqitani la tusyriku bi syai'ah la ataituka bi qurabiha maghfiratan.
kemudian engkau datang kepadaku, tidak pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya. Jadi kenapa kita berharap kepada Allah? Karena janji Allah bagi orang pendosa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Paham? Tadi yang pertama apa? Kenapa kita berharap cuma kepada Allah? Karena rahmat Allah begitu lu. Yang kedua, ampunan bagi para pendosa. Murojaah dikit. Murojaah. Kapan kita berharap kepada Allah? Saat beribadah. Yang kedua, saat kemaksiatan. Yang ketiga, sudah berapa lipat. Yang keempat, saat berapa musibah. Kenapa saya ulang aja ada kuisnya nih? Amal baik-baik. Hadiahnya kalau nggak salah, saya dengar-dengar katanya umroh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Lalu yang ketiga, kenapa kita berharap kepada Allah? Lewat lagi. Udah. Yang ketiga, kenapa kita berharap kepada Allah? Nih, orang yang sudah masuk neraka masih mendapatkan rahmat Allah. Coba bayangin, dulu waktu di dunia dikasih umur panjang, selalu berbuat dosa, dia nggak sempet nih minta ampun kepada Allah. Di akhirat masuk neraka, tapi masih mendapatkan rahmat Allah. Syaratnya apa? Syaratnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Coba bayangin, orang udah masuk neraka masih dapat rahmat Allah, asalkan tidak pernah berbuat syirik. Jadi semua orang muslim itu pasti masuk surga selama dia muslim, beriman, asalkan satu syaratnya tidak pernah berbuat syirik. Walaupun mungkin mampir-mampir dulu, dibejak-bejak dulu di neraka, tapi selama dia muslim tidak pernah berbuat syirik pasti masuk surga. Ada sebuah hadis menjelaskan, idza khalasal mu'minuna minan nari fawalladhi nafsi biyadi ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillahi fil istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladziina finnar. Ketika orang-orang mukmin nih terbebas dari neraka, maka kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalian begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut haknya pada hari kiamat untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Jadi orang-orang beriman ini menuntut kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Orang-orang yang beriman ini berkata kepada Allah, ya Rabb, dulu tuh si fulan yang ada di neraka, dulu tuh mereka berpuasa kepada sama-sama sama kita, sahur sama-sama, sholat tarawih sama-sama, bahkan haji umroh sama-sama, tapi nasibnya beda. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Yang di surga ini menuntut haknya agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang dulu puasa bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng sama satu-satu di Benekong. Yang ngisi dia juga, nggak pernah ganti. Makan bareng, dengerin bareng-bareng, belajar bareng-bareng, tapi di akhirat nasibnya beda. Nah, orang yang beriman ini menuntut kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang berada di neraka. Apa kata Allah? Fayuqalu lahum akhriju man araftum fatuharramu suwarahum 'alan nari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhrijuhum, keluarkan
siapapun yang kalian ketahui, yang kalian kenal dulu waktu di dunia. Fatuharramu suwarahum 'alan nari fayukhrijuna khalqan katsira. Maka bentuk-bentuk mereka ini hitam belam karena habis dipanggang di dalam neraka. Maka orang yang beriman ini mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang telah dimakan neraka yang waktu mereka di dunia itu dia kenal. Ila nisfi saqaihi wa ila rabbatihi. Api neraka itu telah memakan jasadnya sampai betis, bahkan sampai lutut. Dan digambarin pokoknya sampai gitu aja dah hadisnya. Jangan ditakwil ya. Pokoknya kalau udah masalah neraka surga, kita imani aja. Nah, kemudian orang-orang yang beriman yang ada di surga ini mengatakan apa? Yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahlun mimman amatana bi. Wahai Rabb, tidak ada satupun di dalam neraka yang kami kenal kecuali kami sudah keluarkan. Jadi, kalau yang pertama ini Allah memerintahkan kepada orang beriman yang ada di surga agar menguatkan teman-teman mereka yang dulu mungkin beribadahnya sama, nasibnya di neraka sudah dikeluarkan. Tapi Allah perintahkan lagi yang lain nih. Fayaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhriju khalqan katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada orang-orang beriman, kamu kembali lagi soal ke neraka. Kemudian apa? Cari siapapun di antara mereka di dalam hatinya ada kebaikan walaupun cuma sebesar 1 dinar, maka keluarkan. Yang sekarang bukan siapa yang dikenal, tapi yang mempunyai kebaikan sebesar 1 dinar. Maka orang beriman ini mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang ada di dalam neraka yang kebaikannya sebesar dinar. Nah, kemudian setelah mengeluarkannya orang-orang beriman, ngadu lagi kepada Allah. Yaquluna rabbana lam tadzar fiha ahadan mimman amartana. Ya Rabb, kami telah mengeluarkan siapapun yang telah Kau perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada orang beriman ini. Irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinarin min khairin fa akhrijuhu fayukhriju khalqan katsira. Allah perintahkan lagi kepada orang beriman lagi, coba engkau cari di dalam neraka siapapun di antara mereka yang mempunyai kebaikan di dalam hatinya walaupun cuma setengah dinar, maka keluarkan. Dari mulai yang dikenal kebaikannya cuma 1 dinar dan sekarang setengah dinar. Maka setelah mereka bisa mengeluarkan orang-orang yang mempunyai kebaikan setengah dinar, mereka ngadu lagi kepada Allah. Rabbana lam nadzar fiha mimman amartana ahadan. Ya Allah, telah kami kerjakan apa yang Kau perintahkan. Enggak cukup sampai di situ. Allah masih menyuruh lagi kepada orang-orang yang beriman ini. Irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu fayukhriju khalqan katsira. Kamu kembali lagi ke neraka. Cari orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai kebaikan walaupun cuma sebesar biji zarrah. Zarrah itu dalam bahasa Arab benda terkecil. Dulu belum ada mikroskop. Kalau zarrah itu sebesar biji apa ya? Apa tuh yang bumbu dapur? Baca itu mah. Pokoknya benda terkecil lah. Ya. 5 menit lagi. Jahe. Disuruhnya bahas dua nggak takut sama hara. Tapi waktunya tinggal 5 menit lagi. Gimana nih Pak? Setuju? Lanjut. Hah? Saya juga mau 5 menit lagi, soalnya udah habis ini. Ya, paham sampai di sini? Paham? Bagaimana cara indikasinya? Masih banyak ini. Jadi lihat bagaimana rahmat Allah itu begitu luas. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka masih mendapatkan rahmat Allah. Sampai orang yang mempunyai kebaikan walaupun cuma sebesar biji zarrah itu mendapatkan rahmat Allah, dikeluarkan di dalam dari neraka. Nah, inilah yang menunjukkan
begitu luasnya rahmat Allah. Maka di sini para ulama menyarankan kepada kita. Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqoil mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Maka dalam hadis ini seorang ulama Hasan Basri itu menyarankan kepada kita, perbanyaklah teman-teman yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu nanti bisa memberikan syafaat di hari di kiamat. Makanya punya teman itu jangan hanya yang mereka yang tidak beriman. Jangan hanya dilihat dari materinya saja. Cari teman-teman yang beriman. Bisa jadi nanti mereka lah yang memberikan syafaat kepada kita. Maka ada seorang ulama yang bernama, apa ya ulamanya? Bentar, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah mengatakan kepada teman-temannya, illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulanun kana yuzakkiruna bika. Ibnul Jauzi ulama terkenal, ahli ibadah, mengarang kitab begitu banyak, pernah mengatakan kepada teman-temannya apa? Teman-temanku, kalau engkau nanti berada di surga, kemudian engkau tidak mendapatkanku berada di surga, maka kalian memintalah kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apa? Ya Allah, dulu fulan hambamu ini selalu mengingatkan kami untuk mengingat engkau. Makanya bapak-bapak, kalau nanti berada di surga, kemudian gak ada saya, ingat-ingat ya. Ya Pak, ya Allah dulu si Jamal tuh, si Jamal yang ngisi sering aja sebulan sekali di Benekom, kok gak ada di surga, mana dia ya? Ingat Pak. Hah? Ya ingat-ingat saya Pak. Emang enak yang banyak ngomong di sini. Bisa jadi yang banyak ngomong di sini banyak salahnya. Nggak gampang itu memberikan kajian itu nggak gampang. Bisa jadi teman-teman yang mendengarkan ini bisa jadi lebih cepat masuk surganya daripada yang banyak ngomong. Kenapa? Di pengadilan yang ditanya, Jamal kamu telah ngomong gini, kenapa kamu kerjakan apa enggak? Kalau bapak ibu mau cuma dengerin aja, enak. Saya cuma dengerin waktu itu. Nah kita ini dituntut yang banyak. Makanya kalau nanti bapak ibu masuk surga nggak dapetin saya, ingat-ingatin nama Allah, ya Allah kasihan tuh Jamal tuh udah angus banget itu, kasih keluarin dari sana ya Pak. Aduh, nah ini dia. Lalu minum dulu. Nah, masih berapa menit lagi? Banyak jawab kan? Saya jawab. Jawab ya. Nah, yang keempat, aja ini. Masih ada satu lagi. Kenapa kita berharap kepada Allah? Satu lagi ya. Satu poin lagi udah nih. Benar gak saya? Benar. Satu poin lagi. Yang keempat, kenikmatan surga yang tidak ada bandingannya. Kenapa kita berharap kepada Allah? Karena kenikmatan surga yang tidak ada bandingannya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti di hari kiamat akan didatangkan ahli dunia. Di dunianya mungkin dia bahagia. Dari kecil gak pernah makan nasi arang. Nasi arang apa? Nasi aking. Hah? Menu baru tuh. Apa? Menu baru. Gak pernah dari kecil tuh dia hidupnya bahagia terus. Melek aja tuh langsung ada makanan. Gak pernah kena panas sinar matahari. Pokoknya ini orang paling bahagia di dunia. Tapi di akhirat menjadi penghuni neraka. Paling bahagia gak pernah nangis dari kecil. Hah? Bayi aja langsung ketawa dia, lahir. Pokoknya senang dah. Tapi kesenangan dia ini ahli dunia ini di akhirat menjadi penghuni neraka. Fayus bagu finnari sibgotan. Kemudian orang yang paling bahagia di dunia ini nggak pernah merasakan kesusahan. Duit aja nggak pernah dia ngeliat tuh yang lecek-lecek, selalu baru terus. Karena seneng dah. Dicelupi ke dalam neraka. Lu diangkat sekali celupan aja. Kemudian apa? Ditanya nih, ya Ibnu Adam, hal ra'aita khairun qattun? Hal marra bika na'imun qattun? Ditanya, anak Adam, kamu pernah gak
melihat kebaikan. Kamu pernah gak merasakan kenikmatan? Padahal baru dicelup di dalam neraka. Sekali celup diangkat ditanya. Apa jawaban dia? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Demi Allah aku tidak pernah melihat kenikmatan, tidak pernah merasakan kebaikan. Padahal di dunia ini orang yang paling bahagia. Cuma dicelupin dalam neraka, nggak sejam, nggak seharian, cuma sekali. Angkat, ditanya. Padahal orang ini waktu di dunia paling bahagia, ketika dicelupkan kenikmatan dunia dia lupakan. Kenapa? Saking kerasnya siksaan dalam neraka. Padahal baru dicelupin sekali aja. Nah sekarang lihat, ini ada tangan yang kedua. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fayusbigu sibghatan fil jannah. Ada kemudian di hari kiamat didatangkan orang yang paling menderita di dunia, paling susah, hidupnya melarat, mungkin dari kecil sampai dia mati kerjanya nangis terus, menderita terus, tapi ahli ibadah. Kemudian oleh Allah di hari kiamat dicelupkan dalam surga, dicelupin ke surga, diangkat lagi, nggak lama-lama. Ditanya nih sama Allah, ya Ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qattun, hal marra bika min syiddati qattun? Wahai Ibnu Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Setelah engkau dicelupkan ke dalam neraka, lalu diangkat lagi, apa? Kata hamba ini, ya Rabb, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syiddatin qattun. Ya Allah, demi Allah, aku tidak pernah melihat kesusahan dan tidak pernah merasakan kesulitan. Padahal baru dicelupin ke dalam surga nggak lama, nggak sejam, nggak semenit, celupin angkat. Ternyata kesusahan dunia yang dia rasakan dia lupakan. Padahal baru dicelupin sebentar ke dalam surga. Inilah yang akan membuat kita tahu bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena kenikmatan surga yang tidak ada bandingnya. Yuk kita murojaah ulang. Murojaah ya. Nanti ada pertanyaan. Kalau nggak salah hadiahnya umroh. Kalau hadiahnya bukan umroh, salahin panitia. Jangan salahin saya ya. Kalau nggak salah kan saya bilang. Jadi kapan kita berharap kepada Allah? Saat beribadah. Saat bermaksiat. Dapatkan nikmat. Saat mendapatkan musibah. Kenapa kita berharap kepada Allah? Allah sangat luas. Yang kedua, pengampunan dari dosa. Yang ketiga, orang yang masuk neraka masih mendapatkan rahmat Allah. Yang keempat, kenikmatan surga tidak ada banding. Enak ya, ada orang pintar ya. Ada di sana. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau yang rasa takutnya belum bisa disampaikan karena memang sudah diingatkan lebih lagi. Padahal saya pengen ngisinya sampai jam 3. Cuma Allah Masya Allah. Dicatat. Oh dari Allah Masya Allah saya bilang. Waktulah yang memisahkan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Kalau mau ada pertanyaan silakan ditanya. Saya berharap tidak ada pertanyaan. Ada 10 menit kan? 10 menit sisa nih. Silakan barangkali ada teman-teman yang bertanya. Ya, tanya. Kalau jawaban ke 10 menit nanti cuma satu kan? Atau kita langsung fokus saja. Bisa. Maaf ya. Pertanyaan dulu silakan. Ada yang mau nanya? Unek-unek. Pesan-pesan. Nih, ada yang nanya nih. Ada. Sebenarnya apa sih bedanya musibah dengan doa? Apa musibah dengan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah? Ini kata para ulama, doa yang kita minta kepada Allah itu pasti dikabulkan. Tapi ada 3 macam nih. Yang pertama, doa yang kita minta kepada Allah itu langsung dikabulkan oleh Allah di dunia. Jadi kalau kita minta misalnya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, Allah langsung kasih.
Yang kedua, doa yang kita minta itu ternyata Allah ganti dengan musibah yang Allah singkirkan. Kita minta misalnya rezeki yang banyak, tapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi doa itu menjadi senjata untuk menyingkirkan kita dari musibah yang lain. Misalnya aturannya kita tidak sakit, jadi tidak sakit. Itu cara Allah mengabulkan doa. Dan yang ketiga, ini yang lebih indah nih. Allah simpan doa-doa kita yang tidak dikabulkan, Allah simpan di hari kiamat, yang menjadi balasan. Jadi ketika nanti di hari kiamat tuh, hamba, ini doa-doamu yang dulu engkau minta tapi belum aku kabulkan di dunia, sekarang akan aku ganjar dengan pahala yang berlimpah ganda. Jadi doa yang kita minta kepada Allah tidak ada yang Allah tolak, pasti Allah terima. Cuma kemungkinan ada tiga: Allah langsung kabulkan, Allah singkirkan musibah, atau Allah simpan. Maka seorang hamba ketika melihat doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah di dunia dan mereka lihat balasannya di akhirat, mereka mempunyai keinginan bahwa doa-doa yang dikabulkan lebih baik tidak usah dikabulkan di dunia, dibalas saja di akhirat. Kenapa? Karena balasan akhirat lebih indah daripada doa yang dia panjatkan kepada Allah di dunia. Paham? Nah, jadi itu doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak mungkin ditolak. Paham, Mbak? Nah, ada lagi pertanyaan? 5 menit lagi, Tan. Ya. Saya atas penjelasannya, semoga saya dan keluarga selamat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, gimana caranya supaya kita tuh tetap atau istiqomah berharap pada Allah? Kadang-kadang kalau tadi misalkan hari pertama, hari kedua sakit, hari ketiga kan itu hari ketiga depresi. Dan terus misalkan kalau kita yang lagi sekolah kan kadang-kadang mikirnya itu ke dosen aja, padahal kan apa-apa sebenarnya kita tuh dari Allah gitu. Gimana cara supaya tetap? Nah, bagaimana caranya? Siapa bisa bantu jawab? Jangan saya punya jawab. Soalnya saya udah habis nih. Nih, bagaimana caranya agar kita istiqomah bisa berharap pada Allah? Yuk, yang bisa jawab dapat hadiah. Mana hadiahnya? Nih, kita nambahin. Hadiah, panitia. Belum. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi down gitu kayak apakah sebenarnya kita masih bisa istiqomah sama Allah kalau kita dikasih ujian terus? Kalau saya sih yang paling saya ingat itu adalah kebaikan-kebaikan Allah itu yang lebih banyak lagi dari cobaan-cobaan yang udah Allah kasih. Dari hal sekecil kayak mata yang Allah kasih, kayak nikmat mata, terutama kayak kita masih bisa banyak hal. Pada saat itu diambil Allah tuh udah kita udah nggak bisa melihat keindahan Allah. Dan itu banyak hal-hal lainnya yang di dalam diri kita yang sebenarnya nggak ada alasan untuk kita berusaha sama Allah. Salah satu hal yang menguatkan untuk kita istiqomah berharap. Terima kasih atas bantuannya, Mbak Ida. Udah, itu cukup jawabannya. Siapa lagi? Yang mau bertanya? Katanya dapat suami yang baik ya. Enggak disebutin. Siapa lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Baik. Cukup? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Semoga perkumpulan kita di sini menjadi perkumpulan yang menjadi sebab indah rahmat kepada Allah dan tidak ada satupun yang keluar dari sini kecuali mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada penguasa acara Pak Isan. Makanya yang ingat penguasa acara. Ya. Terima kasih Ustaz Jamal atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita dan jadi pahala buat Ustaz nih, Tad. Tolong cari juga kita, Tad, kalau ada di surga nanti ya. Baik, jadi tapi ID-nya yang punya Bang Iwan. Mungkin nanti masukkan ID kampusnya, nanti dijawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, jangan Website-nya apa, Pak? Udah masuk.
Sabuk.it. Sabuk.it ada di pengajian ada WhatsApp grup. Sifat roja merupakan ciri khas orang beriman menurut ayat 19. Pertanyaan kedua, double point. Siapa orang yang disempurnakan pahalanya? Tanpa batas. Orang yang sabar, orang yang bersyukur, yang ikhlas, atau orang yang bertakwa? Tidak ada. Materi bulan depan tuh dia. Iya, satu jawabannya orang yang apa yang menyebabkan manusia dapat memasuki surga? Amalan baiknya, rahmat Allah, doa-doa di dunia, atau rajin menuntut ilmu Allah. Semua benar. Ini nggak mau dikelas lagi. Oke. Sementara ya, seperti yang paling atas nih. Masih ada harapan, masih ada harapan. Masih ada roja. Yang keempat, Oh, double point. kenapa manusia berharap kepada Allah? Karena ingin mendapat rezeki, karena ingin umur panjang, karena rahmat Allah sangat luas, atau karena Allah yang menciptakan manusia. Nah, ada tadi nih. Pertanyaan terakhir, kapan kita berharap kepada Allah? Saat senang, saat sulit, saat beribadah, atau di segala kondisi? Kapanpun. Sangat sulit. Sangat sulit. Semuanya benar ya? Karena semuanya benar ya jawabannya. Tapi ya. Tiga, dua, satu. Segala kondisi. Siapa minta ya? Ya, akunya nggak usah. Oh, Paisan 4 berarti yang Paisan. Paisan keempat berarti Paisan. Ya, pertama juara 3-nya berarti Paisan ya? Ya. Oh ya. Ketiga kenapa?
Kenapa? Enggak, saya yang bikin jadi di kan. Oh iya. Satu dua. Terima kasih Pak. Ya. Jadi akan ada kuis buat anak-anak yang akan disampaikan oleh Bang Iwan. Ya, sama kalian sama seperti yang tadi sudah Mama Bia sampaikan di ruangan. Siap? Gimana caranya? Simak pertanyaan baik-baik. Yang bisa boleh angkat tangan, tapi jangan sebutkan dulu jawabannya. Setelah misalkan contoh ya, contoh misalkan siapa nama nabi terakhir misalkan, terus jangan tahu angkat tangan dulu, tapi jangan sebut dulu jawabannya, oke? Siap? Ini kok yang dijawab. Mana suaranya siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Cek. Hah? Nabi itu banyak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk wajib mengenal berapa jumlah nabi. Yang wajib kita harus tahu. Ya, Sabina. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan alam semesta, apa yang paling pertama Allah ciptakan? Apa? Good. Oke. Masih mau? Masih semangat? Masih semangat? Apa yang pertama diciptakan? Oh, selanjutnya. Waktu Allah nyuruh setan untuk bersujud sama Nabi Adam, kenapa setan nggak mau? Alhamdulillah. Mau nggak? Oke. Allah. Nah, kenapa? Oh iya. It's okay. Boleh apa? It's okay. Kenapa? Kenapa setan nggak mau nyembah, nggak mau sujud sama Nabi Adam? Hah? Karena setan kurang tepat. Coba lagi. Itu betul. Ayo asal karena setan apa? Pertanyaannya ulangin. Siapa nama manusia pertama yang Allah ciptakan? Siapa yang ada ini boleh namanya? Iya. Tunjuk tangan dulu Kak If. Dari neraka. Siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Kak If kalau tahu tunjuk tangan. Iya boleh. Sampai besok juga nggak apa-apa. Sampai besok. Oke, besok sama aja. Nabi Adam diciptakan sama Allah di surga itu nggak sendirian supaya punya teman. Ada yang tahu siapa temannya? Temannya udah. Siapa? Iya. Siapa Berat mama. menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya makan buah kuldi? Ayo. Bukan saya. Siapa? Ayo. Siapa menggodanya? Jadi buat dulu. Pertanyaan selanjutnya masih ada juga. Semangat ya. Ayo. Ayo lucu. Pertanyaannya. Dia nggak ada ciki.
Kodi, ya, Adam sama Hawa turun ke bumi, terus dipisahin sama Allah jauh, sampai akhirnya ketemu lagi. Tempat ketemunya tahu nggak apa namanya? Ayo, Jabal Depok. Indokring dong. Ayo apa lagi? Bebas buat tes Riowa. Oh iya. Matematika Karena itu ada, masih punya lagi aku beranak. Nah, perhatikan sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menciptakan alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan? Siapa? Aska siapa? Abi kok? Nabi Adam kan manusia, diciptakannya sama Allah dan Buku Androsin. tunjuk tangan Fona. Ada. It's okay. Tanah. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mami Pia. I love you. Ya, terima kasih Mama Pia sudah Suara saya nggak terlalu besar kayak Mami Dia ya, mohon maaf. Itu kasih ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin men-share struktur kepanitiaan terkait dengan pengajian ED. Sebenarnya ini baru berjalan sekitar 3 pengajian ke belakang. Tahun lalu itu benar-benar cuma diurus sama Teh Wilda sama Bang Iwan doang. Karena makin kesini makin banyak yang alhamdulillah bergabung, nggak cuma dari ED tapi juga dari Wahnun, bahkan ada dari Arnhem, mungkin ntar ada dari Nijmegen, jadi pengajian Gelderland gitu. Jadi kita di sini sebenarnya ingin men-share sekaligus membuka ladang pahala buat teman-teman di sini kalau misalnya mau ikut bergabung ke kepengurusan pengajian ED selanjutnya. Untuk saat ini kepanitiaan kecil yang ada, ketua dan wakilnya itu Bang Iwan sama Teh Wilda, kemungkinan permanen gitu ya. Bendaharanya itu ada Teh Yuke, terus ada acara dan materi itu biasanya saya, humas dan publikasi Putri Zulfania, konsumsinya Teh Yuke seperti biasa, logistik dibantu sama Mas Rido, dan untuk ini divisi yang baru, ini baru berjalan hari ini, ada pembinaan anak dari Testria. Tapi katanya Bu. Ini beberapa gambaran terkait job desk-nya, tapi nanti mungkin bisa bertambah atau berkurang ya seiring dengan berjalan. Ini gambaran Bang Iwan dan Teh Wilda. Membuat dan mengawasi jadwal kegiatan dan bertanggung jawab atas keseluruhan acara. Kalau ini nggak di open recruitment kok, ini permanen. Terus yang kedua itu posisi bendahara Teh Yuke, David belum. Jadi biasanya yang bikin link infak berjalan itu Teh Yuke, terus juga membuat laporan keuangan atau door prize, bingkisan itu tanggung jawabnya Teh Yuke. Nah, untuk acara dan materi enggak mirip. Ini pakai chat GPT tuh. Jadi
pertama biasanya kontak dan koordinasi dengan materi karena saya satu rumah jadi lebih gampang. Cuma nanti ke depannya kalau misalnya memang karena ini peminatnya udah makin banyak dan mungkin juga teman-teman di sini ada ide untuk materi-materi lain gitu, kita sangat memungkinkan untuk pengisi acara yang lebih bervariatif gitu. Jadi jangan jamak terus takutnya nanti bosen gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman di sini ada masukan terkait database status yang ada di sekitar Belanda atau Eropa gitu, mungkin bisa hubungin saya juga. Termasuk mencari MC, moderator, bacaan Quran, merancang susunan acara dan juga memastikan kelancaran dan ketertiban acara. Untuk humas dan publikasi selama ini dipegang sendirian sama Putri, padahal kerjanya banyak banget sebenarnya. Kayak mulai dari bikin poster, pengumuman di grup WA, medsos, dan juga dokumentasi, bahkan sampai diupload di YouTube gitu ya sama Putri. Dan juga mencari tuan rumah pengajian. Tapi alhamdulillah di 2 pengajian terakhir itu kita udah bisa dapat di Kementerian Menkom ini. Dan semoga seterusnya bisa. Untuk yang selanjutnya konsumsi ini juga masya Allah kerjaannya banyak. Yang pertama mengatur menu. Jadi kan kalau untuk minggu ini menunya warung Sunda, mungkin teman-teman selanjutnya mau warung Padang, warung Tegal, apapun, atau international buffet gitu kan kayak di sini kita juga nggak tahu. Itu biasanya tanggung jawab tes juga. Terus juga mengatur distribusi makanan dan minuman selama acara dan memastikan ketersediaan dan kualitas konsumsi. Nah untuk logistik ini udah mirip sama Mas Rido. Secara umum menyiapkan dan mengatur perlengkapan yang dibutuhkan selama pengajian, terus juga mengkoordinasi kegiatan, memastikan kebersihan dan lokasi pengajian itu bersih sebelum, selama dan sesudah acara, dan juga bertanggung jawab atas keamanan dan keberadaan perlengkapan. Nah untuk selanjutnya juga ada ini bidang baru pembinaan anak. Ini mungkin bisa lebih bervariatif lagi kali ya. Kalau selama ini kan ini karena trial pertama, jadi masih gabung ke pengajian yang dewasa. Tapi kalau misalnya nanti mungkin ada teman-teman yang mau membantu, bisa diadakan waktu khusus untuk anak-anak juga ya, teriak gitu. Jadi merancang program dan kegiatan khusus untuk anak-anak selama pengajian dan berkoordinasi dengan relawan atau pengajar yang membantu dalam kegiatan anak-anak. Jadi untuk kesempatan kali ini saya langsung aja on the spot ya, karena jarang-jarang ada kesempatan untuk ngumpul bareng kayak gitu. Untuk beberapa bidang yang dibuka open recruitment-nya itu ada 5. Yang pertama ada acara dan materi, humas dan publikasi, konsumsi, logistik, dan pembinaan anak. Kira-kira di sini ada yang berkenan untuk membantu? Gak usah tunjuk-tunjuk langsung. Oh iya boleh. Ya insya Allah ini udah lumayan ya. Jadi di acara dan materi nanti ada Susi dan Michelle. Humas dan publikasi ada Saras, Mbak Triana sama Mbak Fetty. Konsumsi dibantu sama Mbak Ayu dan Mbak Iim. Logistik dengan Mas Sidik dan Pak Ihsan. Pembinaan anak dibantu Mbak Intan dan Mbak Agila. Oke, untuk kepengurusan insya Allah udah cukup dan semoga berkah ya ke depannya. Satu pertanyaan lainnya adalah kan kita lagi mau summer vakansi Juli Agustus ini. Kira-kira kalau dari peserta yang ada di sini semua mau tetap ada pengajian atau mau diliburkan aja? Kalau diliburkan kemungkinan mulai lagi bulan September berarti ya? Ya. Berarti libur 2 bulan. Berarti September harusnya banyak makan oleh-oleh. Ya itu aja dari saya. Insya Allah semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ira atas pengajian kita. Sebelum kita ke acara utama, yaitu makan-makan, mungkin Tad mau izin Tad bisa ditutup dengan doa dulu Tad. Silakan.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jami'an qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih doanya sudah memimpin doa bagi kita semua. Acara resminya sebetulnya sudah selesai, teman-teman, Mas Mbak dan Bapak Ibu. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh makan siang. Nanti bisa diawali oleh Ikhwan dulu, bapak-bapak dulu supaya sedikit lancar. Nanti khawatirnya ya, 2 jalur ya. Mungkin nanti setelah makan, karena ini belum masuk zuhur, belum. Nanti kita makan dulu, kemudian tempat dulu ada di belakang, atau bisa ke tempat teman-teman kita yang Wastafel, Pak. Wastafel. di Wastafel ada ya? Ya kalau yang bisa. Iya. Nanti mungkin menyesuaikan begitu. Dari saya sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pengajian berikutnya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau mungkin karena biasanya setelah makan ada yang pulang duluan, bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Oh, ide bagus. Sebelum ada makanan di. Kalau bisa ada yang pulang duluan, ya.